sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, ternyata masa pensiun itu benar-benar nikmat ya. Dulu saat masih aktif bekerja, banyak waktu yang kita habiskan di kantor. Ngurusin kerjaan, meeting sana-sini. Tapi ketika pensiun, mau seharian bersama keluarga bisa. Mau jalanin hobi yang dulu tertunda juga bisa. Masalahnya, nikmatnya pensiun itu akan terganggu kalau kita sakit. Narasumber kita hari ini, Ibu Dina. Beliau berusia 72 tahun. Kalau dilihat dari fisiknya, sebenarnya terlihat sehat-sehat aja. Tapi, ketika dicek kesehatannya, ternyata kadar gula darah, kolesterol, dan asam uratnya tinggi. Jangan tunggu menjadi komplikasi. Emang mau ngabisin masa pensiun dengan kondisi yang tidak sehat? Ayo, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Edwin Lau. Baik, terima kasih rekan saya, Mas Teguh Cahyana. Betul sekali apa yang disampaikan tadi. Harusnya di usia pensiun, usia lansia, harusnya kita menikmati hidup ini dengan kondisi yang sehat dan juga produktif. Hari ini bersama para praktisi kesehatan di Go Healthy, ada Mbak Rita dan juga Mas Yohanes. Kami akan memberikan begitu banyak solusi kesehatan untuk Anda semua. Hari ini sudah datang juga narasumber kami, namanya adalah Ibu Hajah Dina Samara. Hari ini di usianya 72 tahun. Tidak ada hal yang lain selain ketenangan dalam hidup, kesehatan dan juga produktivitas menjadi impiannya hari ini. Pemirsa, hari ini ada solusi juga untuk Anda semua, bahwa hari ini kesehatan Anda pastinya akan meningkat. Sebelum itu, ini dia info sehat untuk Anda semua. Nah pemirsa, bagi Anda yang kolesterolnya tinggi, ini tips untuk Anda semua, yaitu 3 tanda kolesterol tinggi yang bisa terlihat dari tubuh kita. Memang benar sekali bahwa untuk mengetahui kolesterol Anda tinggi atau tidaknya, Anda perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Tetapi ada tanda-tanda yang bisa Anda ketahui ketika kadar kolesterol Anda dalam kondisi yang lebih dari normal. Yang pertama adalah santelasma. Santelasma ini adalah penumpukan kolesterol di bawah kulit. Biasanya terlihat pada area mata. Warnanya itu kekuningan. Nah, ini merupakan tanda di mana kolesterol Anda sedang tinggi. Kemudian tanda yang kedua adalah santoma. Santoma ini sama, penumpukan kolesterol di bawah kulit. Tetapi kalau santoma ini adalah penumpukannya di bagian lipatan-lipatan kulit seperti pada siku, dan ini juga warnanya kekuningan. Kemudian yang berikutnya adalah arcus senilis. Arcus senilis adalah lingkaran berwarna putih keabu-abuan yang terlihat pada area kornea. Di mana ini kalau usianya lebih dari 60 tahun ini normal, memang karena proses penuaan. Tetapi apabila terjadi kurang dari 45 tahun, ini menandakan kolesterol Anda lagi tinggi-tingginya nih. Jadi mulai dari sekarang kendalikan kolesterol Anda supaya terhindar dari komplikasi. Tetapi apabila Anda menemui satu atau lebih gejala yang tadi saya sebutkan, ayo mulai dari sekarang perhatikan pola hidup sehat Anda dan kontrol rutin ke dokter. Baik, terima kasih Mas Yohanes tipsnya. Hari ini Ibu Dina datang di sini dengan kondisi mengidap diabetes, ibu dari semua penyakit. Beliau khawatir dan pastinya hari ini akan dapat solusi yang terbaik dari praktisi kesehatan. Mari kita sambut pemirsa.
Halo Ibu Dina, salam sehat, saya Din Lau. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Syot, terima kasih. Terima kasih untuk datang di sini, Bu. Terima kasih. Di usia 72 tahun, Ibu. Kesibukannya apa saja, Ibu? Saya masih tetap aja aktif, karena saya bukan orang yang suka diam. Jadi saya masih jalan, masih berkreasi, masih nyanyi. Saya hobi nyanyi. Wah, luar biasa. Masih masak. Oke. Masih masak untuk orang maksudnya, kalau ada yang pesen. Berarti sebenarnya dalamnya mungkin menyimpan satu penyakit, tapi semangatnya masih ada Ibu ya? Harus kayaknya ya, tetap Harus dipertahankan begitu ya. Iya, Ibu, kalau cucu ada berapa? cucu 6. Cucu 6, anak ada berapa? 4. Wah, ramai sekali ya Ibu ya. Pastinya semuanya mendukung, mendoakan supaya Ibu Dina ini sembuh. Amin. Dan juga sehat selalu. Mungkin sebelum kita mulai Ibu, sapa dulu mereka. Minta doa dukungan supaya Ibu sembuh sempurna, diberkati Tuhan. Silakan Ibu. Halo semuanya pemirsa, anak-anakku, cucu-cucuku, teman-temanku, sahabatku. Hari ini beruntung saya ada di Metro TV untuk solusi kesehatan dengan penyakit yang diidap. Terima kasih. Baik, kita kasih semangat, terima kasih. Oke, kita mulai dari keluhan mungkin dulu Ibu ya. Mungkin dari awalnya sekitar 10 tahun yang lalu, sampai sekarang keluhan apa yang terus berulang yang masih dirasakan? Saya tuh sejak tahu diabetes dan mengagetkan, itu ragu terus. Jadi ada kekhawatiran terus. Lalu kolesterolnya bagaimana Ibu? Ya itu tuh, kadang-kadang suka kelewatan juga. Kalau udah sakit itu di sini belakang saya tuh kayak kenceng sekali gitu. Kok kayak saya, aduh pengen meledak. Masih ada seperti begitu Ibu gejalanya? Karena sekarang saya juga sudah mulai mengurangi makan gitu ya, udah mulai menahan diri. Jadi saya ya kadang-kadang timbul, kalau lagi pesta makannya lupa, oh iya sebentar lagi kena nih pasti nih. Bu Dina, itu kapan kejadiannya? Kapan Bu Dina tahu kalau Bu Dina menderita diabetes atau kolesterol tinggi? Tepatnya saya pikir 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu berarti usia 62 tahun ya? Iya. Aha. Dan Ibu menopausnya kapan? Menopausnya 55. Menopausnya 55. Jadi Bu Dina memang sudah menopause lebih dari 15 tahun, sekitar 17 tahun ya? Iya. Nah, oke baik. Berapa angkanya Ibu ingat nggak? Kadar gula darahnya dulu berapa? 300. 300 tinggi sekali saya ya? sudah mau mati rasanya. Iya, betul, betul. Dan benar sekali kalau Ibu katakan itu adalah ibunya penyakit ya, karena Betul, bisa ya. komplikasi kemana-mana. Nah, kalau kolesterol Ibu berapa waktu itu Ibu periksa? 200 lebih. 200 lebih ya, tinggi juga ya. Kalau itu loh yang asam urat ya, yang 8 ya. Asam urat juga tinggi Bu ya, 8. Iya, Dan gejala apa yang Ibu rasakan? yang diabetes. Badan saya nggak enak deh pokoknya. Oke. Nggak enak, terus kok ngilu, terus kok mau pipis banyak, Oke, terus kok mau haus terus, kok mau apa itu, pokoknya nggak enak lah semuanya. Dalam 1 bulan terakhir, keluhan apa yang masih Ibu rasakan, Bu? Masih tetap Masih tetap dengan buang ada air kecil malam buang hari, air. Ya, itu lehernya jadi kaku gitu Ya, ya. itu. Apalagi Bu yang Ibu rasakan lagi? ngilu. Ngilu, oke. Ngilu. Kalau ini sih enggak lah, ini lah terutama. Sering lemesan nggak Bu? Terutama kalau siang hari. Badannya nggak enak aja, tidak Badannya fit kan. ngerasa nggak enak. Saya tahu dulu saya fitnya kayak gimana gitu ya. Tapi sekarang nggak enak. Jadi apa yang Ibu Dina khawatirkan, memang hari ini pun masih perlu dikhawatirkan gitu ya. Karena angka-angkanya menunjukkan angka yang tinggi. Dan ini tentu berbahaya untuk terjadinya komplikasi. Nah, kita bisa lihat pemirsa untuk kadar glukosa darah. Ibu Dina angkanya tinggi ya, 211 mg per desiliter. Nah, harusnya ini Ibu capai selalu berada di bawah 200 mg per desiliter. Nah, begitu juga untuk pengukuran lain, ini adalah kadar kolesterol yang angkanya sekarang juga masih tinggi di 209 mg per desiliter, yang harusnya Ibu juga capai di bawah 200 mg per desiliter. Jadi Ibu mulai mengalami angka-angka ini tinggi itu ketika usia 62 tahun. Jadi pada saat itu setelah 10 tahun Ibu mengalami menopause. Dan memang pemirsa, ketika perempuan menopause dia akan mengalami penurunan hormon yang membuat kemudian metabolisme tubuhnya juga akan mengalami perubahan, dan ini terjadi pada Ibu. Ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, untuk ini solusi yang saya berikan kepada Ibu Dina tentunya melakukan perubahan pola makan
kesehatan yang supaya gula dan kolesterol tinggi mulai dihindari. Tetapi kemudian ibu bisa menggunakan teknologi laser karena teknologi laser ini adalah alat kesehatan yang bisa membantu ibu untuk menurunkan dan mengontrol kadar gula darah, menurunkan dan mengontrol kadar kolesterol. Cara kerjanya adalah alat kesehatan ini adalah alat kesehatan yang portable, yang bisa dibawa kemana aja, bisa dipakai kapan saja, digunakan di pergelangan tangan kiri. Kenapa di tangan kiri di pergelangan? Karena di sini ada titik-titik akupuntur yang ketika sinar laser ini menyinari titik akupuntur tadi, maka dia akan memberikan stimulasi pada fungsi-fungsi sel yang ada di jantung dan ada di paru-paru, dan aliran darah ibu akan meningkat. Nah, kemudian sinar laser ini nanti akan mengolah gula ibu yang tinggi, kolesterol ibu yang tinggi untuk dibawa ke dapur energi atau dibawa ke mitokondria, bagian sel tubuhnya kita. Di situ ibu, gula dan kolesterol ini akan diolah, dipecah, dimasak lah istilahnya ya di dapur untuk menjadi energi. Nah, apa yang akan terjadi? Ibu mempunyai tenaga lebih tinggi. Kalau tadi ibu merasa kurang fit, Ibu Dina jadi punya tenaga. Dan kemudian tentunya kadar gula dan kadar kolesterol akan menurun. Jadi pemirsa yang memiliki masalah sama dengan Ibu Dina, menopause, kadar gula tinggi, kolesterol tinggi, ayo gunakan teknologi laser supaya kadar gula dan kadar kolesterol ini menjadi terkontrol dan tentunya mencegah terjadinya komplikasi. Ibu yang dikhawatirkan yang tadi stroke, serangan jantung itu kan disebabkan karena sumbatan ya Bu ya. Sumbatan pada pembuluh darah. Di mana ini disebabkan karena kadar kolesterol, kadar gula darah, kadar asam urat yang tinggi. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, selain tadi Bu Rita sudah menjelaskan gula darah dan kolesterolnya diubah menjadi energi, teknologi laser ini membantu menguraikan gumpalan darah yang terjadi akibat darah kental. Jadi aliran darahnya menjadi lebih lancar. Selain itu Ibu, kalau pola tidur Ibu bagaimana Bu? Sering begadang atau insomnia? Saya tuh nggak suka begadang, tapi ya. Kok tidurnya lama gitu. Oke. Padahal sudah segala rupa lah dibikin ya. Apa sininya ya? Apa ya Dok? Jadi gini Bu, salah satu penyebab yang menyebabkan Ibu kolesterol, gula darah, asam uratnya itu tinggi, ini adalah tidur yang kurang dan tidak berkualitas. Tetapi dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan sehari 2 kali pada pagi dan malam hari, ini malam hari nanti akan membantu Ibu mudah tidur Bu. Kemudian tidurnya akan lebih berkualitas, sehingga ketika tidur berkualitas maka akan terjadi regenerasi sel dan itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Selain itu, pada pagi hari akan distimulasi hormon serotonin. Ini penting untuk energi dan mood stabilizer kita, Bu. Jadi dengan menggunakan teknologi laser rutin sehari 2 kali, selain tidurnya akan dipermudah, kemudian tidurnya berkualitas, kualitas darah dan pembuluh darahnya akan dioptimalkan dan komplikasi dapat terhindar. Jadi Ibu Dina dan pemirsa di rumah, ayo mulai dari sekarang prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Jangan sampai terjadi komplikasi, baru cari solusi. Oleh karena itu, take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda dan mencegah terjadinya komplikasi. Baik pemirsa, biar cerita hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa sekalipun usaha kita sudah maksimal, teknologi bisa membawa kita menuju satu tahap, di mana itu adalah tahap yang paling optimal. Pola hidup sehat harus dilakukan supaya badan kita tetap sehat sampai kapanpun. Mari segera gunakan equalizer dari Gogomol. Gogomol sudah hadir lebih dari 10 tahun lamanya. Kualitas produk dan layanannya bersertifikasi standar internasional. Equalizer juga terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan supaya Anda dapat hidup lebih sehat. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomol, tidak ada di tempat yang lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Kalau Anda hitung-hitung, Anda cukup menyisihkan uang kurang lebih Rp20.000 saja per harinya. Gogomol juga memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan equalizer. Mari segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda saat ini juga. Atau
Anda juga bisa langsung mendapatkan Equalizer secara langsung dengan mengunjungi Cafe Showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Mari pemirsa gunakan Equalizer. Atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Nah pemirsa, ada mitos di masyarakat bahwa penderita asam urat tidak boleh makan sayuran hijau. Nah Mbak Rita punya tips untuk Anda, solusi sehat. Ternyata penderita asam urat boleh makan sayuran. Silakan Mbak Rita. Ya, tentu saja penderita asam urat boleh makan sayur. Bahkan bukan sekedar boleh, tapi memang diharuskan. Karena zat pada sayur ini dibutuhkan oleh seorang penderita asam urat untuk menurunkan kadar asam uratnya dan juga untuk mencegah dan mengatasi peradangan yang terjadi akibat tingginya asam urat tersebut. Nah, namun sayur ini banyak jenis warnanya. Beda warnanya, beda juga kandungan purinnya. Nah, tentunya penderita asam urat harus mencari sayur yang kandungan purinnya rendah, yaitu pada sayur yang berwarna putih, yang berwarna orange, dan juga yang berwarna ungu. Dan masing-masing warna ini memberikan manfaat kesehatan yang lebih luas juga. Pertama adalah sayur yang berwarna putih, seperti kita temukan pada lobak, pada kol, kembang kol, ataupun pada sawi putih. Di situ ada zat alicin ataupun zat sulfur yang ternyata bisa meningkatkan detoksifikasi di dalam tubuh. Nah, kemudian sayuran berwarna orange, seperti kita temukan pada wortel atau labu kuning. Di sana zatnya berperan untuk antioksidan dan kemudian juga untuk memberikan perlindungan radikal bebas di dalam tubuh. Nah, yang terakhir ini adalah sayur yang berwarna ungu. Zatnya adalah antasianin. Nah, antasianin ini memiliki peran sebagai zat anti radang dan juga meningkatkan kesehatan darah dan kesehatan pembuluh darah. Jadi para pemirsa yang memiliki kadar asam urat tinggi, ayo makan sayur yang berwarna putih, orange, dan ungu. Dan gunakan juga teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan darah dan kualitas pembuluh darahnya. Wah, terima kasih Mbak Rita tipsnya tadi. Ibu Dina, kita angkat isu ini karena katanya Ibu Dina asam uratnya tinggi terus. Dan ada hubungannya dengan kebiasaan Ibu Dina yang mengkonsumsi jus sehat dari sayuran hijau. Jenis sayurannya seperti apa Ibu? Oh, saya suka sekali kangkung, Kangkung, bayam, pokcoy. Itu dimasak dulu atau langsung mentah di blender Ibu? Apa-apa boleh. Oke. Apa-apa boleh. Saya boleh makan mentah, saya boleh makan masak gitu. Tapi suka sekali dengan yang hijau-hijau. I see. Tahu-tahu hijaunya membuat petaka. Aduh. Ternyata asam uratnya susah turun Ibu ya? Jadi selain kolesterol dan gula darah Ibu Dina yang masih tinggi, ini tensi Ibu juga tinggi nih Bu, di 144/70 ya. Atasnya tinggi karena normalnya harus di bawah 120/80 ya Bu ya. Asam urat Ibu di 6,8, pada perempuan normalnya itu harus di bawah 6 Bu. Jadi dari 4 pemeriksaan yang dilakukan, 4-empatnya dalam kondisi yang mengkhawatirkan Bu. Itu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh itu bisa hilang gak sih? Gini, pada dasarnya untuk penyakit kronis yang penting adalah Ibu melakukan pola hidup sehat. Mulai dari pola makan, olahraga, tidurnya teratur, kemudian stresnya harus dikendalikan dengan baik, ikuti saran dokter, kemudian kontrol rutin ke dokter, dan solusi tambahannya dengan menggunakan teknologi laser Bu. Karena dengan menggunakan teknologi laser yang tensi Ibu tinggi itu akibat nitrik oksidnya menurun, proses penuaan, ya ini akan dioptimalkan Bu, sehingga pembuluh darah akan dibuat lebih elastis, akan dibuat lebih lebar, akan dibuat lebih lancar, sehingga tensi Ibu akan terkendali. Hati-hati Bu, apabila tensinya tinggi terus, pembuluh darahnya jadi rusak.
Jadi kegores-gores Bu, ada luka-luka kecil di dalamnya. Oh, Nah itu yang ini biasa, yang yang- menyebabkan mudah sekali penimbunan kolesterol. Oh, bukan pecah? Bukan, terjadi sumbatan nanti ujung-ujungnya Bu. Jadi teknologi laser ini nanti akan membantu untuk menstabilkan tensi ibu. Supaya komplikasi tentunya bisa terhindar. Pertanyaan boleh? Boleh. Setelah menggunakan berapa lama itu saya punya hasil yang bagus? Jadi untuk berapa lama atau jangka waktunya itu tiap orang berbeda-beda Bu. Tergantung dari respon tubuh ibu, tergantung dari metabolisme tubuh masing-masing orang. Si A dan si B menggunakan rutin sama waktunya, tetapi responnya itu akan berbeda. Jadi yang penting adalah gunakan secara rutin. Sehari 2 kali, kemudian obat harus tetap dikonsumsi, pola hidup sehat harus tetap dijalankan. Ibu, ada harapan nggak untuk kondisi kualitas hidup setidaknya Tuhan kasih 10, 20 atau 30 tahun ke depan? Apa harapannya? Saya mau mati dalam keadaan yang tidak bawa penyakit yang berat, yang membebani orang, biasa. yang menyusahkan orang. Jadi gak apa-apa, panggil saya tapi jangan menyusahkan anak cucu, mantu, Iya. saudara-saudara gitu ya. Iya betul. Saya juga berharap sebenarnya kepada semua pemirsa yang merasa jadi anak juga harusnya punya harapan yang sama terhadap orang tua kan. Orang tua itu apa sih yang diharapkan adalah bisa hidup sehat dan tadi yang Ibu katakan kalaupun meninggal dalam keadaan baik, tidak menyusahkan. Maka ketika kita akan memberikan hadiah pada orang-orang yang kita sayangi, terutama orang tua kita, pikirkanlah yang tujuannya adalah untuk kesehatan. Maka yuk kita hadiahkan orang tua kita dengan alat-alat teknologi yang bisa membuat kesehatan dia makin baik. Iya. Jadi pemirsa tunggu apa lagi? Take action mulai sekarang juga untuk menjaga gaya hidup sehatnya dan mendapatkan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah karena akan meningkatkan kualitas hidup. Baik, terima kasih Mas Yohanes, terima kasih Mbak Rita. Jadi Ibu Dina, bagaimana, jelas semuanya solusinya? Sangat jelas. Sangat jelas ya? Saya mau cepat-cepat dipuja. Nanti, mau tanya juga, itu mau dipakainya bisa dipakai dari umur berapa ya? Menurut Ibu Dina, kapan waktu terbaiknya? Saya kira, feeling saya ya, itu umur 40 lah ya. Oke. 40, karena kalau yang muda-muda kesini kan dia mau makan apa-apa ininya masih bagus kali ya. Nah, Ibu Dina, Enggak. pernah duduk di sini, saya juga wawancarai langsung, masih belasan tahun, sudah gagal ginjal. Oh, Tidak bisa lagi bekerja, 1 minggu 2 kali cuci darah, cuma bisa minum air sekitar 600 ml per hari, sudah termasuk makanan, sup yang dikonsumsi, tidak bisa olahraga, masa depannya hilang Ibu. Jadi mungkin ada satu paradigma yang baru yang mungkin Ibu harus mengerti. Penyakit tidak kenal namanya umur. Dia tidak pilih kasih Ibu, dia hajar semuanya. Kitalah yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk memelihara sedini mungkin. Teknologi laser hadir supaya dari remaja, usia produktif, lansia, setiap tahap umur Anda semuanya sehat dan aman. Dan Ibu sekarang ini pola makan anak muda, gaya hidupnya itu juga sangat berisiko ya. Data menunjukkan kejadian penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit metabolik sudah mulai terjadi pada anak-anak usia 15 tahun. Oleh karena itu lakukanlah pencegahan jauh lebih baik daripada untuk mengobati. oh jadi dengan kata lain alat ini boleh dipakai dari usia dini juga boleh ya? Ya, Dari sedini mungkin untuk pencegahan. pencegahan. Jelas Ibu Dina? Jelas. Kalau gitu saya perlu tanyakan satu hal sebagai komitmen dan juga semangat buat Ibu Dina. Siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Saya mau beli dulu lalu saya sebarkan bahwa ini yang terbaik. Yes, itu dia. Terima kasih Ibu Dina. Ibu Dina Samara, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih juga Mbak Rita, terima kasih Mas Yohanes. Terima kasih. Dan pemirsa, biar cerita hari ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Seberapapun umur Anda, kita perlu menjaga kondisi kesehatan kita. Pola hidup sehat harus dilakukan supaya badan kita tetap sehat sampai kapanpun. Mari pemirsa segera gunakan EQ Laser dari Gogomol. Gogomol sudah hadir lebih dari 10 tahun lamanya. Kualitas produk dan layanannya berstandar internasional. EQ Laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomol juga memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda.
Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat yang lain. Nikmati juga fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Nah, untuk ibu-ibu pasti suka nih. Kalau kita hitung-hitung ya, Anda cuma cukup menyisihkan uang Rp20.000 per harinya saja untuk bisa mendapatkan teknologi laser. Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini supaya Anda tidak perlu menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Equilaser. Mari pemirsa segera hubungi call center kami melalui nomor telepon yang muncul di layar televisi Anda saat ini juga. Atau Anda juga bisa mendapatkan Equilaser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Mari pemirsa gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini dan sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Salam sehat.